Akhirnya Effendi Simbolon bertekuk lutut dan menolak mendukung Prabowo Subianto presiden. Disiplin organisasi partai dan semua akan bergerak serempak di dalam turun ke bawah memenangkan Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dan kemudian juga bergerak di dalam memenangkan pemilu legislatif. Kemudian terkait ada isu-isu Pak Effendi Simbolon mau ke partai lain, itu juga sama sekali tidak benar karena sekali merah itu tetap merah. Tindakan Effendi Simbolon yang berani melawan arus aturan partai ternyata tidak seseru yang dibayangkan banyak orang. Alhasil nyali dan mental Effendi Simbolon hanya seumur laron. Sore atau pagi terbang mencari sinar lampu atau matahari. Lantas sayapnya parah dan kemudian mati tergeletak. Gambaran awal bernarasi bagaimana politisi Effendi Simbolon begitu menggebu-gebu mendukung pencalonan Prabowo Subianto. Hanya saja letupan Effendi Simbolon ternyata tidak sebesar gaungnya. Hanya omong kosong dan baru kena sentil sedikit saja sudah ambruk pendiriannya. Akibat ulahnya, politikus PDIP Effendi Simbolon akhirnya dipanggil PDIP untuk mempertanggungjawabkan pernyataan dukungannya ke Menteri Pertahanan Prabowo sebagai capres masa depan yang layak menakodai Indonesia. Politikus PDIP Effendi Simbolon telah diklarifikasi Dewan Pimpinan Pusat Partai PDIP atau DPP PDIP tanggal 10 bulan Juli. Buntut dari pernyataan Effendi yang menyebut Menteri Pertahanan atau Menhan Prabowo Subianto cocok menakodai Indonesia. Pernyataan tersebut dilontarkan Effendi saat mengundang Prabowo pada Rakernas Punguan Simbolon Dohot Boruna Indonesia atau PSBI Jumat tanggal 7 Juli lalu. Setidaknya Effendi Simbolon ditantang oleh DPP PDIP untuk menentukan sikapnya. Sebagai kader PDIP, mau tidak mau alias mematuhi dan menjalankan aturan dan keputusan partai. Boleh bermanuver secara bebas dan sembrono, tetapi copot atau lepas kartu anggota sebagai kader PDIP. Sikap tegas juga dilontarkan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun, menunjukkan ketegasannya dengan mengatakan kepada Effendi bahwa saat menjadi kader partai kebebasannya diatur oleh partai. Politikus yang kini duduk di Komisi 1 DPR RI harus belajar bijak. Jika warning PDIP ke Effendi Simbolon, kebebasan diatur partai, menjadi tamparan paling keras bagi perjalanan karir politik di PDIP. Intinya, jika kelak Effendi Simbolon berperilaku sembarangan atau bebas, artinya sudah paham sanksi yang bakal dijatuhkan, yakni mundur sebagai anggota partai dan juga meletakkan semua jabatan politik yang disandangnya yang diperoleh dari payung dan pengaruh atau endorser dari partai. Effendi Simbolon jika mengakui bahwa dirinya gentle mendukung pencalonan Prabowo Subianto, artinya siap meletakkan jabatan sebagai anggota DPR RI dan hak politik yang disandang dan diperoleh dari PDIP wajib dicopot atau dikembalikan ke partai. Effendi Simbolon juga harus ikhlas dan sadar diri untuk melepaskan hak-hak dan semua fasilitas yang diterima sebagai anggota DPR RI. Beruntung ada orang baik yang masih sayang nasib masa depan Effendi Simbolon. Sekjen PDIP Hasto Kristianto setidaknya memberikan angin segar merelai isu dahsyat yang mengatakan Effendi Simbolon melawan kebijakan politik partai. Hasto justru membela dengan menepis kabar tentang politikus PDIP Effendi Simbolon yang mendukung Menteri Pertahanan atau Menhan Prabowo Subianto.
Hasto memperhalus bahasanya dengan meyakinkan jika Effendi Simbolon justru mengkritik Prabowo pada acara Punguan Simbolon Dohot Barona se-Indonesia atau PSPI. Hasto sangat paham jika kontestasi politik nasional sudah mulai panas dan mendekati pelaksanaan pencoblosan Pileg atau Pilpres tahun 2024. Dibutuhkan situasi kondusif di internal partai dan segala percikan api konflik bisa diredam sejak dini. Ini yang dilakukan oleh Hasto, mengkomunikasikan indikasi adanya konflik antara Effendi Simbolon dan kebijakan partai agar cepat terselesaikan secepatnya. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwa.com dan ditulis oleh Heru Subagia. Bagaimana menurut Anda?